Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran hari ini ganti sama Ustazah Tias ya. Kalau kemarin sama Ustazah Septi sudah dijelaskan bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan, kali ini kita akan berlatih bagaimana menghitung campur bilangan pecahan. Sebelumnya akan Ustazah ingatkan terlebih dahulu tingkatan mana yang harus dikerjakan di dalam soal. Yang pertama, jika di dalam soal ada tanda kurung, kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurungnya. Kemudian tanda kali dan bagi. Selanjutnya tanda apa? Tanda penjumlahan dan pengurangan. Nah, saya punya contoh. Di sini ada berbagai bentuk pecahan. Contohnya 2/5 dikali 0,5 ditambah 3 1/4. Nah, yang pertama 2/5 dikali, jadikan bilangan desimal dulu menjadi pecahan biasa. Menjadi berapa? Ya, 5/10. Kemudian jumlahkan menjadi berapa? 3 1/4. Nah, selanjutnya kerjakan dulu ada tanda kali dan tambah. Kerjakan dulu yang kali. Ini ada yang angka yang sama, boleh kita coret. Nah, dapat berapa? Sama-sama masing-masing dibagi 5. Dapat 1. Bilangan 2 dan 10 bisakah sama-sama dibagi? Oh, ternyata bisa. Bisa sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1. Dapat 1. Kemudian 10 dibagi 2 dapat 5. Kalikan dulu. 1 kali 1, 1 per 1 kali 5, 5. Ditambah 3 1/4. Nah, bilangan di depan 1/5 ini kan tidak ada. Kita kasih angka 0. Ditambah bilangannya dia berapa di sini? 3. Masih ingat kan yang dicontohkan Ustazah Septi? Ditambah bilangan pecahannya berapa? 1/5 ditambah 1/4. Sampai di sini paham kan? Nah, 0 ditambah 3 dapat 3. Ditambah 1/5 dan 1/4. Apakah penyebutnya sama? Oh, ternyata berbeda. Berarti kita ubah dulu. Nah, kita cari KPK-nya dulu. 5 berapa? 5, 10, 15, 20. Nah, yang 4 berapa? 4, 8, 12, 16, 20. Sudah ketemu angka yang sama. Kita tulis dulu. Nah, 5 kali berapa? Dia ternyata ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti 1 dikali 4. Tulis lagi. 4 berapa kalinya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalikan 5. Nah, 3 tulis lagi. 1 kali 4, 4/20 ditambah 5/20. Jadinya 3 ditambah, penyebutnya sudah sama, bisa kita langsung jumlahkan. Jadi berapa? 9/20. Nah, tinggal aja ditambahin 3, 9/20, selesai. Nah, contoh berikutnya ada bilangan pengurangan dan pembagian. 2,5 dikurangi 60% dibagi 1/2. 2,5 kita jadiin pecahan biasa terlebih dahulu. Berapa? 25/10 dikurangi 60%. Berarti 60/100 dikali. Kalau tanda pembagian menjadi tanda kali, tapi bilangan yang ini dibalik. Nah, ingat ya, dibalik. Nah, ada tanda pengurangan dan perkalian. Jadi dahulukan apa? Ya, perkalian. Benar banget. Kita tulis dulu 25/10 dikurangi. Adakah yang bisa dicoret? Nah, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 100 dibagi 2, 50. 60 kali 1, 60/50 kali 1, 50. Nah, sekarang apakah ini bisa disederhanakan kembali? Oh, ternyata bisa. 25/10 60
per 50. Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 10. Biar apa? Biar mengerjakannya lebih mudah. 60 dibagi 10 berapa? 6 per 50 dibagi 10 dapat 5. Nah, sekarang kita ketemu pengurangannya. Pengurangannya apakah menyebutnya sama? Oh, ternyata berbeda. Kita cari apa dulunya? KPK. Nah, 10 KPK-nya 10, 20. Kalau 5, 10, 15. Ternyata sudah ada yang sama. Nah, kita samakan ke 10, 10. 10 ada berapa kali? Dia cuma 1 kali. 25 kali 1. 5 kali berapa? Ternyata dia 2 kali. Berarti atas kali 2. 25 kali 1, 25 per 10 dikurangi 12 per 10. 25 dikurangi 12 jadinya berapa? 13 per 10. Ingat, gede atas berarti jadikan pecahan campuran. 13 dibagi 10 dapat berapa? 1. 1 kali 10, 10 sisa 3. Nah, dapat 1 sisa 3 per 10. Selesai. Nah, sekarang ada soal cerita tentang berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, sebuah agen beras memiliki persediaan 13,5 ton beras. Kemudian agen tersebut membeli lagi 3/4 ton beras. Dalam waktu sehari, beras tersebut terjual sebanyak 9,2 ton. Berapa sisa persediaan beras di agen tersebut? Ingat, kalau dalam soal cerita, abaikan dulu tanda yang tingkatan tadi. Tapi kita ikutin alur ceritanya. Yang pertama, sebuah agen beras memiliki persediaan 13,5 ton. Kita tulis dulu 13,5 ton. Kemudian membeli lagi. Berarti dijumlah 3/4. Dan dalam waktu sehari terjual, berarti dia berkurang ya, dikurangi 9,2. Nah, 13,5 dijumlah, kita mau jadikan pecahan desimal semua. Ingat, gimana caranya menjadikan? 3/4. Ingat, 3/4 itu merupakan angka istimewa. Nah, setengah sama dengan 0,5, 1/4 sama dengan 0,25. Karena 3/4 berarti 0,25 dikali 3 menjadi 0,75. Nah, ingat 5 lompat dulu. 5 dijumlahkan dengan 0,75 jadi berapa? 5,75. Kita masukkan 5,75 dikurangi 9,2. Kita jumlah dulu. 13,5 ditambah 5,75. 5, 12. 19,25 dikurangi 9,2. Kita kurangi lagi. 5, 2 kurangi 2, 0, 0. Jadinya 10,05 ton. Selesai. Soal yang kedua. Sarah memiliki 2 utas tali sepanjang 1,5 meter dan 3/4 meter. Ia menggunting tali tersebut menjadi 9 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap tali hasil guntingan tersebut? Nah, pertama-tama Sarah memiliki 2 utas tali sepanjang 1,5 meter. 1,5 dan 3/4. Berarti dia dijumlahkan ya, 3/4. Kita kerjakan dulu.
1,5 ditambah 3/4. Ingat tadi berapa angka istimewa? 1/4 itu 0,25. Berarti kalau 3/4 tinggal kalikan 3. 0,25 kali 3 menjadi 0,75. Tambahkan 0,75. Jadinya berapa? 1,5 tambah 0,75. 5. 2,25. Nah, ia menggunting tali tersebut menjadi 9 bagian sama panjang. Berarti 2,25 dibagi dengan 9. Jadinya berapa? Soal yang kedua adalah Sarah memiliki 2 utas tali sepanjang 1,5 meter dan 3/4. Ia menggunting tali tersebut menjadi 9 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap tali hasil guntingan tersebut? Perhatikan soalnya. Nah, Sarah memiliki 2 utas tali sepanjang 1,5 dan 3/4. Ia akan menggunting tali tersebut. Berarti keduanya dijumlahkan dulu ya. Nah, kemudian pahami lagi soalnya. Tersebut menjadi 9 bagian, berarti dia nanti ada operasi hitung pembagian. Kalau ada operasi hitung pembagian dan perkalian, ingat, jadikan dalam bentuk pecahan biasa. Ingat ya, kalau ada soal dalam bentuk pembagian ataupun perkalian, gunakan sebagai bentuk pecahan biasa. Nah, kita jumlahkan dulu 1,5 tambah 3/4. Ingat kata Ustazah tadi, karena ada model pembagian, maka jadikan bentuk pecahan biasa. Biar apa? Biar lebih mudah anak-anak dalam menghitungnya. Bisa sebenarnya kita gunakan desimal, tapi nanti harus jadi pakai pembagian porogapit dan itu lebih mempersulit diri. Nah, 1,5 tambah 3/4 kita jadikan bentuk pecahan biasa, jadi 15/10 ditambah 3/4. Apakah penyebutnya sama? Ternyata berbeda, jadi kita harus cari KPK-nya dulu. 10, 20. Nah, 4 berapa? 4, 8, 12, 16, 20. Sudah ketemu angka yang sama, jadi kita jadikan pecahan 20 tambah 20 di sini. 10 kali berapa? 1, 2, berarti 15 dikali 2. 4 kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalikan 5. 3 kali 5. 15 kali 2, 30/20 ditambah 15/20. Jadinya berapa? 45/20. Ini tali yang dimiliki Sarah. Selanjutnya, dia akan menggunting tali tersebut menjadi 9 bagian. Ingat, dia pembagian, berarti 45/20 dibagi dengan 9 bagian. Sama aja, 45/20 dibagi 9 itu sama dengan pecahannya biasa berapa? 9/1. Nah, 45/20 pembagian menjadi tanda apa? Kali dengan bilangan keduanya dibalik. Nah, adakah yang bisa disederhanakan? Dilihat. Nah, 45 dan 9. 45 merupakan kelipatan 9, berarti bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 9. Dapat 1, dapat 5. 5 kali 1, 5/20. Dilihat angkanya, apakah masih bisa disederhanakan ya Ustazah? Oh, ternyata masih bisa. Kita sama-sama dibagi 5 biar lebih sederhana. Berapa? Dapat 1/20 dibagi 5, 4. Jadi masing-masing setiap talinya adalah 1/4 meter. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Kalau misal belum paham, dipahami lagi videonya, diulang-ulang terus. Tetap semangat belajar, pokoknya jangan bosan sama matematika dan pelajaran yang lain. Kita doakan semoga pandemi lekas berakhir ya, biar kita bisa belajar bareng di kelas. Akhir kata, Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.